可就算是杂草，阴阳没有主持公道，盘打天神在上。你这身板练不走吧？嘿，他去见龙阁之。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung jadwal hari Selasa sedang kosong, jadi kita akan menambahkan satu series berjudul Noveland Eagle Flag. Kisahnya sendiri berputar pada Lu Gaichen, pewaris suku Xingyang yang dikirim ke benua timur sebagai sandera. Jie, seorang putra tidak disukai yang berlatih untuk menjadi pejuang, dan Yunran, putri dari suku bersayap. Oh ya, kerajaan Xingyang mirip dengan kekaisaran Mongolia. Maka karena itulah Lu Song bisa dianggap seperti geng Xin Kan. Dia memiliki 5 orang anak, di mana anak bungsunya yang bernama Lu Gaichen terpaksa dibuang, atau lebih tepatnya dititipkan ke suku Zhenyan karena sebuah ramalan buruk. Ketika Lu Gaichen telah dewasa, Xingyang menyerang Zhenyan karena suku tersebut dianggap telah membengkang aturan aliansi suku dengan menyerang suku-suku lainnya. Kejadian itu mengungkap fakta bahwa Lu Gaichen yang bernama asli Asule adalah pewaris tahta Xingyang pengganti Lu Song. Sekedar diketahui, kerajaan Xingyang pewaris tahtanya adalah anak termuda dan bukan tertua seperti di kerajaan lainnya. Lu Song merupakan raja sekaligus ayah yang adil. Dia tetap yakin Lu Gaichen adalah pewaris tahta meskipun dia merupakan anak terlemah. Oh ya, series ini juga pernah diadaptasi menjadi series drama yang tergolong sangat sukses dan bahkan pernah ditayangkan di RTP. Jadi bisa dijamin series ini sangatlah seru. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu, karena konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Noveland Eagle Flag. Awal dari series ini, kita dibawa ke sebuah pemandangan perdesaan, yang mana narator memberitahu kita semua bahwa dia sudah bersumpah untuk melindungi Xingyang dan juga orang-orang tercintanya. Namun dia sungguh arogan karena dengan kemampuannya, dia itu hanya bisa menjaga beberapa orang saja. Bahkan satu persatu mereka mulai menjauh dari dirinya. Saat itu juga, orang ini pun mulai melihat sosok wanita di depannya. Ia pun senang karena akhirnya wanita itu datang untuk mengunjungi dirinya. Sima dari pria itu pun juga pergi bersama gadis itu. Dan pada saat juga kita pun dibawa ke awal mula dari series ini. Pada awalnya kita juga melihat sebuah pemandangan pedesaan. Namun tidak lama kemudian desa itu berubah menjadi lautan api akibat serangan dari para musuh. Asule pun terbangun dari tidurnya dan melihat serangan yang terjadi kepada desanya. Ibu mereka pun datang dan memberitahu bahwa orang-orang dari Xingyang telah datang. Ia meminta mereka untuk pergi, dan jika ada orang Xingyang yang ingin menyakiti mereka, tunjukkan saja lampu ekor macan tutul. Asule sebenarnya agak bingung karena semua orang mengatakan bahwa dia adalah bintang bencana Gusuan. Jadi ia pun berpikir bahwa ini semua pasti adalah ulahnya. Namun ibunya menenangkannya karena hal ini tidak ada kaitannya dengan Asule. Mereka tidak bisa terus berdiam diri saja karena serangan dari pihak musuh masih terus terjadi. Bahkan terlihat kobaran api mulai menyelimuti semua desa. Salah satu prajurit mendatang untuk memberitahu bahwa Xingyang datang dari timur. Jadi ia meminta wanita dan anak-anak untuk mengungsi ke arah barat. Sedangkan pria dewasa ikut bersama mereka. Di saat mereka lari, anak kecil ini penasaran mengapa suku Xingyang ingin menghabisi mereka. Yang ternyata mereka itu ingin mengambil alih tempat tinggal mereka. Terlihat di sini hujan panah terus menghantui mereka. Bahkan beberapa warga ada yang mati akibat serangan itu. Suku Xingyang sama sekali tidak memiliki belas kasihan dan melakukan serangan secara membabi buta. Asule sangat kebingungan mengapa hal ini bisa terjadi. Apalagi seharusnya suku Xingyang dan Zhenyan menjadi keluarga. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Andai saja dia yang menjadi raja, maka dia akan menghentikan semua pertarungan ini.
Ibunya meminta Asule untuk sadar bahwa dia itu hanyalah anak kecil dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Asule bisa berpikiran seperti ini karena dia tidak ingin orang-orang yang dia sayangi terluka. Ibunya paham dan menenangkannya bahwa mereka pasti akan baik-baik saja. Mereka pun kembali bangkit dan berusaha untuk meninggalkan tempat ini. Kita pun diperlihatkan peperangan terjadi di antara dua kelompok ini. Dalam pertarungan itu, terlihat Raja Zhen Huang bersama putrinya langsung turun tangan untuk menghadapi para musuh. Namun tidak lama kemudian, trompet pun diperdengarkan, yang mana itu adalah kedatangan dari Lu Xiao dan Lu Baoyin. Menyadari kedatangan mereka, Zhen Huang meminta Gale untuk kembali ke desa karena dia itu harus melindungi Asule dan Suma. Tidak hanya itu saja, dia juga memberikan sebuah pesan pada Gale. Hal itu pun membuat ia paham dan segera meninggalkan rajanya. Sebagai seorang raja, dia meminta semua prajurit maupun para penduduk untuk tidak pantang menyerah. Karena bagaimanapun, mereka harus melindungi tanah kelahiran mereka. Perkataannya sontak saja membuat semua orang menjadi semangat. Ia juga meminta maaf kepada putrinya karena harus membawanya ke jalan ini. Ia juga memberitahu alasan ia tidak menikahkan putrinya karena dia takut pernikahannya itu tidak membuatnya bahagia. Jadi karena itulah ia menyerahkan semua urusan itu kepada putrinya. Namun tanpa diduga, dia malah memilih untuk tetap tinggal bersama dirinya. Pada saat juga, peperangan pun kembali berlanjut di antara kedua suku ini. Di sisi lain terlihat, Gale dan para pasukannya telah diikuti. Akibat hal itu, beberapa prajurit pun berhasil dihabisi hingga menyisakan dirinya saja. Di saat Golor sudah mau mencapai desa, pada saat juga serangan pun berhasil mengenainya. Lu Ying yang memberitahu bahwa Dang Hai dari Zhen Yan telah berhasil dia ambil alih. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan perintah dari sang raja untuk mencari keberadaan dari sang pangeran. Sedangkan para pria akan mereka habisi. Untuk orang tua dan anak-anak akan mereka bawa. Lu Xiao meminta untuk segera menemukan Asule karena bagaimanapun mereka harus menjaganya agar tetap aman. Lu Ying yang meminta untuk tidak terlalu peduli kepadanya. Namun Lu Xiao akan tetap melindungi Asule. Karena bagaimanapun dia itu adalah adik mereka. Lu Ying yang tahu betul bahwa siapapun yang berhasil membawa Asule maka mereka akan diberikan hadiah. Hal itu pun membuat para prajurit menjadi senang. Nah, terlihat Gale ternyata masih hidup. Meskipun dia sedang terluka, tapi dia akan memenuhi perintah dari rajanya. Di dalam desa terlihat serangan terus berlangsung, yang mana hal itu sempat membuat Asule dan Suma dalam bahaya. Untung saja ibunya bisa melindungi mereka. Di sini mereka berusaha melarikan diri secara diam-diam, karena bagaimanapun para prajurit Xingyan masih berada di sini. Asule terus menyalahkan dirinya yang tidak bisa melakukan apapun, tapi ibunya meminta untuk tidak memikirkan hal itu. Nah, dalam pelarian ini, mereka pun melihat ibu-ibu yang terjebak. Meskipun kondisi mereka juga sulit, tapi Asule dan keluarganya tetap membantu ibu-ibu ini. Namun setelah berhasil menyelamatkannya, nenek itu pun berusaha untuk menghabisi Asule. Karena bagaimanapun, dia itu adalah anak dari serigala Xingyan. Dan dia itu adalah anak yang akan menyebabkan bencana. Untung saja, ibunya berhasil menghentikan hal itu dan memberitahu bahwa Asule bukanlah bintang bencana, melainkan seorang lelaki sejati. Tapi hal itu tidak didengarkan oleh nenek ini, dan ia masih saja berusaha untuk menghabisi Asule. Anaknya itu ingin menghentikan ibunya, namun karena dia sudah sangat dendam kepada Asule, jadi nenek ini tidak ingin mendengarkan perkataan anaknya dan terus saja mengejar Asule dan keluarganya. Hingga pada akhirnya nenek itu harus mati tertimpa reruntuhan. Melihat itu semua membuat Asule sedih karena ia merasa perkataan nenek itu memang adalah benar. Tidak lama kemudian, Lu Xiao pun datang dan melihat nenek yang tadi mati. Dina itu, dia juga melihat gadis yang telah diselamatkan oleh Asule. Dia yang merasa adiknya di dekat sini meminta untuk segera melakukan pencarian. Kembali lagi kepada Asule, yang mana ibunya meminta mereka untuk sementara bersembunyi di sini. Karena dia merasa ada seseorang yang mulai mendekat. Di saat ingin mencari tahu siapakah itu, ternyata itu ada Galer. Kedatangan di kemari ada ingin memenuhi perintah terakhir dari sang raja. Ia juga memberitahu bahwa kemungkinan sang raja dan Tuan Putri tidak bisa kembali lagi bersama mereka.
Mendengar hal itu membuat Suma menjadi sangat sedih. Galer memberikan pesan raja kepada Suma yang mana dia ingin anaknya itu belajar menjadi lebih kuat. Dan dia itu juga sangat mencintainya. Di saat Galer ingin membawa mereka pergi, pada saat juga seseorang pun menusuknya. Yang mana itu adalah prajurit dari Xingyang. Ia tahu betul bahwa di hadapan ini adalah Pangeran Azula. Ia pun menjadi sangat senang karena berhasil menemukan mereka. Pada saat juga, ia pun berusaha untuk menyerang mereka. Ibunya berusaha melawan, namun hal itu tidak berhasil. Dan untung saja, Galer berhasil menahan pergerakannya. Namun sayang sekali, luka yang dia terima membuatnya tidak bisa berbuat terlalu banyak. Alhasil, Galer pun harus tewas. Melihat sebuah kesempatan, ibu mereka pun segera menyerang prajurit itu hingga tewas. Karena kondisi sudah aman, jadi mereka pun akan kembali pergi. Suma sangat sedih karena Galer harus mengorbankan diri. Kembali lagi kepada Azula, yang mana dalam perjalanan itu ternyata ibunya terluka cukup parah. Namun ia tidak ingin mereka tahu tentang hal ini. Ibunya pun meminta supaya Azula bisa menjaga Suma, karena sekarang dia tidak bisa lagi ikut bersama mereka. Azula yang tidak ingin kehilangan ibunya berusaha untuk membawanya. Bahkan ia berjanji akan mengobatinya. Namun pada saat juga beberapa prajurit pun datang dan mengambil ibu mereka. Yang mana para prajurit itu sangat tertarik kepada para wanita. Melihat anaknya dalam bahaya, ibunya pun memberitahu bahwa anak ini adalah pangeran dari Xingyang. Tapi para prajurit ini tidak percaya dengan perkataannya. Pada saat juga, ibu mereka pun dicoba untuk dilecehkan. Suma berusaha untuk melawan, tapi dia langsung dipukul. Azula juga tidak bisa berbuat apapun karena dia masih takut. Hingga pada akhirnya, ibunya pun segera bangkit untuk menunjukkan bahwa Azula memang adalah pangeran dari Xingyang. Namun sayang sekali itu terlambat karena ibunya sudah terlebih dahulu dihabisi. Melihat hal ini sontak saja membuat Azula menangis. 住手！十四殿下，见过女人没有？过来，回来！我给你们看！那，你看那狗！ Para prajurit pun akhirnya sadar bahwa Azula memang adalah putra raja. Tidak begitu lama, Lu Xiao dan Lu Yingyang pun tiba. Mereka yang melihat Azula segera membawanya pergi. Lu Xiaoyu kecewa karena Jiang Yang benar-benar telah musnah. Namun Lu Yingyang merasa dalam peperangan hal itu pasti akan terjadi. Dia itu malah sedang memikirkan hadiah apa yang akan mereka dapatkan setelah kembali. Di sini Azula mengingat kenangannya bersama sang ibu. Namun semua itu kini hanya menjadi sebuah kenangan saja. Kita pun diperlihatkan bahwa para pasukan telah meninggalkan desa, yang mana mereka itu juga membawa beberapa orang. Kemungkinan besar penduduk desa akan dijadikan sebagai budak. Gadis yang sempat diselamatkan oleh Azula berusaha untuk menemuinya. Namun dia itu malah jatuh dan membuat prajurit itu kesal. Melihat kejadian ini, Azula hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apapun. Meskipun dia itu ingin memberikan bantuan. Tidak berpindah ke tempat Cheng Yan Dajun berada. Yang mana sepertinya dia sudah tahu bahwa para prajurit berhasil menyelesaikan misi yang dia berikan. Tidak begitu lama, para prajurit pun sampai. Mereka pun segera memberikan hormat kepada Raja Lu Xiong. 拜见大军，都起来吧。 Di sini, Lu Xiaoyu pun segera membawa Azula turun, yang mana mereka telah berhasil membawa adiknya pulang. Raja Lu Xiong memintanya untuk memeluk dirinya. Namun, Azula hanya berdiam diri saja. Lu Xiaoyu pun merasa Azula ini masih trauma karena bagaimanapun dia baru saja melihat peperangan. Untung saja Raja Lu Xiong paham. Ia tidak menduga hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja anaknya itu telah tumbuh lebih tinggi. Tapi terlihat Azula tidak ingin mengakuinya sebagai ayah. Di sini, Lu Xiong merasa Lu Baoyin sangat berjasa dalam penyerangan kali ini. Jadi sebagai hadiah, dia itu tidak hanya akan memberikan budak saja, melainkan dia itu akan memberikannya tatakan agung. Dan hal itu akan diwariskan dari ke generasi selanjutnya. Yang mana mereka itu akan bertugas untuk menekan pemberontakan di kerajaan. Raja Lu Xiong juga berterima kasih kepadanya karena telah mengajari kedua putranya. Lu Baoyin memberitahu bahwa hasil kerja keras ini tidak lepas dari perjuangan para prajurit. Maka karena itulah budak dan harta benda mereka akan dibagi kepada mereka juga. Hal itu sontak saja membuat para prajurit menjadi sangat senang. Satu warga pun diminta maju, yang mana dia itu langsung saja diberikan tanda budak.
Berhubung Lu Xiaoyu lah yang berhasil menemukan Asula, maka dia itu akan mendapatkan Longxian yang adalah gadis cantik. Namun Lu Xiao menolak dan merasa Lu Yingyang lah yang lebih pantas. Namun adiknya tidak begitu peduli karena itu hanyalah budak saja. Mendengar hal itu membuat Asula sadar bahwa kedua budak itu pasti adalah kakaknya dan Suma. Longxin berusaha untuk memberikan perlawanan, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Lu Xiaoyu mendengar bahwa Longxin ini tidak tertarik dengan para pria. Longxin sempat melawan, yang mana hal itu membuat Lu Xiaoyu menjadi sangat tertantang. Bahkan dia sempat mengeluarkan belatinya. Tapi hal itu hanya melepaskan Longxin dan Suma saja. Ia pun meminta Longxin untuk ikut bersama dirinya, yang mana dia berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Longxin sangat penasaran status apa yang Lu Xiaoyu berikan kepadanya. Lu Yingyang meminta Longxin untuk tidak banyak bicara karena dia sudah tidak menjadi tuan putri lagi. Longxin ingin meminta sesuatu kepadanya, yang mana sepertinya Lu Xiaoyu paham apa yang dia inginkan. Para prajurit merasa ini adalah kisah yang sangat indah, karena pejuang nomor 1 mendapatkan budak tercantik. Karena kakaknya dipanggil budak oleh semua orang membuat Asula sangat kesal. Dia meminta mereka untuk tidak mengatakan hal itu. Bahkan dia berteriak dengan sangat keras. Melihat sebuah celah, Longxian langsung saja menyerang Lu Xiaoyu. Sayang sekali hal itu tidak berhasil menghabisinya, dan hanya mampu melukai Lu Xiaoyu. Melihat Longxian bebas, Lu Yingyang meminta semua orang untuk segera menangkapnya. Semua berusaha melawan, namun dia hanyalah anak kecil saja dan tidak bisa berbuat apapun. Sebagai putra dan putri dari suku Jiangyang, Longxin sama sekali tidak akan menjadi budak siapapun. Jadi pada akhirnya, ia pun memilih untuk menghabisi diri sendiri daripada menjadi budak. Melihat semua itu membuat Asula sangat sedih, bahkan di sini Suma tidak bisa menahan air matanya. Karena Suma terus melawan, jadi salah satu prajurit berencana untuk menghabisinya. Tapi pada saat juga kita pun dibawa pada Asula, yang mana dia itu dibawa ke bawah alam sadarnya. Di dalam sana, ia pun melihat dengan sangat jelas sosok binatang buas berusaha untuk menyerangnya. Namun kali ini, Asula tidak ada niatan untuk lari dan memilih untuk menghadapinya. Hal ini juga terjadi di luar, yang mana Asula berjanji akan selalu melindungi Suma. Nah, pada saat juga kita pun dibawa ke masa lalu, yang mana pada zaman dulu selalu dipenuhi oleh konflik dan pertumpahan darah. Sejarah ini sama sekali tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Hingga pada suatu hari, sebuah meteor jatuh tepat ke Gunung Suci. Para peramal pun merasa ini adalah petanda buruk bagi keberadaan Guxuan. Nah, ramalan itu tepat terjadi di saat Asula lahir. Jadi, orang-orang pun mulai berpikir bahwa Asula adalah bintang bencana Guxuan. Jika tidak kunjung dikorbankan, maka tahun bencana ini tidak akan pernah selesai. Tapi Zhen Huang sama sekali tidak percaya dengan ramalan itu. Akibatnya, para pemimpin daerah merasa dia itu sudah berkhianat. Zhen Huang sama sekali tidak peduli karena bagaimana bisa bayi sekecil itu menyebabkan bencana besar. Apalagi mereka itu sering berbicara tentang Guxuan yang seakan-akan dewa berbicara seperti itu. Dia yang sudah bosan mendengar semua ramalan itu berencana untuk membawa Asula. Dan jika Asula memang adalah Guxuan, maka dialah yang akan menghabisinya. Lu Xiao mengizinkan itu semua dan menyerahkan anaknya kepada Zhen Huang. Ia pun memberikannya nama sebagai Asula dan ia berjanji akan melindunginya. Kita pun dibawa ke masa sekarang. Lu Jin yang merasa bahwa Asula berusaha untuk membela Zhen Huang, yang mana dia itu adalah seorang pengkhianat. Ia pun meminta Asula untuk tidak berbuat macam-macam lagi. Untung saja Raja Lu Xiao menghentikan itu semua. Dia meminta mereka untuk tidak berbicara seperti itu. Karena bagaimanapun selama ini Zhen Huang lah yang merawat Asula. Jadi dia berharap agar semua orang tidak mengatakan hal itu lagi. Lu Xiao pun masuk ke dalam kerajaan dan diikuti oleh orang-orangnya. Di sini Asura mendekati Suma. Meskipun mendapatkan penolakan, namun Asula berusaha untuk menenangkannya. Karena bagaimanapun hanya dialah yang kini Suma miliki. 够了，人对我说起这件事。 是我呀，不要怕。 Keesokan harinya, Asura pun mendatangi kediaman ayahnya. Tidak begitu lama, prajurit memberitahu bahwa dia membawakan titipan dari Lu Boyin, yang mana itu dipercayakan langsung oleh Zhen Huang. Lu Xiao pun membuka kotak itu, yang ternyata ini adalah kepala dari Zhen Huang.
Melihat itu, Asura pun mendekatinya, yang mana tentu saja dia itu sangat sedih. Lusong memberitahu hal ini bisa terjadi karena dia telah membelot dari Kongres Kulik dan mengakibatkan dia menjadi pengkhianat bagi seluruh padang rumput. Asula sangat kecewa karena Jin Huang merawatnya dari kecil, namun mengapa ayahnya malah menghabisinya. Tidak hanya itu, orang-orang yang dia sayangi juga telah pergi meninggalkan dirinya. Padahal orang-orang Jin yang sangatlah baik. Apalagi mereka juga tidak memiliki kekayaan yang besar. Lantas bagaimana cara mereka untuk berkhianat? Lusong memberitahu bahwa pria baik dan pengkhianat adalah hal yang berbeda. Sedangkan Asula adalah putra dari Xingyan sekaligus Maharaja selanjutnya. Jadi untuk bisa membedakan baik dan buruk, apakah dia itu bisa memahami pertemuan Kongres Kulik? Itu saja Asula masih tidak paham. Namun jika ingin melindungi tanah mereka sendiri, apakah itu termasuk dalam melanggar aturan? Lusong paham, namun itu bukan alasan untuk bisa membelot dari pertemuan Kulik. Andai saja ada yang keluar dari kongres itu, maka Liga Parirer akan dibubarkan. Hal itu juga akan membuat peperangan terus berlangsung. Tapi Asula meminta ayahnya untuk tidak selalu fokus kepada pertemuan Kulik. Nah, Lusong kembali memberitahu, andai saja mereka tidak menghancurkan Jinyang, maka bisa dipastikan Xingyang lah yang akan dihancurkan oleh suku-suku lainnya. Jadi, Lusong mengambil keputusan ini karena ingin melindungi orang-orangnya. Ia pun berharap agar Asula bisa mengerti tindakannya. Asula masih belum bisa menerima itu semua. Tapi ayahnya meminta dia untuk menerima itu semua. Karena bagaimanapun inilah kehidupan yang harus mereka jalani. Asula masih tidak bisa menerima hal ini. Andai saja dialah yang menjadi Maharaja, maka dia itu akan melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi Zhengyan. Di sini Lusong memberikan sebuah belati kepadanya, yang mana itu diberikan langsung oleh Jin Huang kepadanya. Apalagi Asula memiliki keberanian untuk melindungi Suma di depan umum. Jadi, ia pun meminta untuk mengambil belati itu daripada menangis dan menghayal untuk melindunginya. Di saat Asula memegang pedang itu, Lusong menanyakan apakah dia sudah pernah menggunakan ini. Tapi Asula melepaskan itu semua dan menanyakan apakah ayahnya peduli tentang hidup dan matinya. Sebagai anak yang lahir dari keluarga pasur, bisa mati di medan pertempuran adalah sebuah kehormatan. Asula tidak ingin mendengarkan hal itu dan memilih untuk pergi. Malamnya, kita pun dibawa kepada Ling Changchuan, yang mana dia itu mendengar orang-orang sedang membicarakan Asula yang telah ditinggal ibunya pergi. Pembicaraan mereka pun dihentikan oleh Changchuan, karena jika tidak, dialah yang akan memotong lidahnya. Di sisi lain, Asula berusaha mengajak Sumu untuk makan. Namun tidak lama kemudian, Changchuan muncul untuk mengajak Asula keluar, yang mana di sini ia menceritakan tentang kejadian 13 tahun yang lalu, yang mana 3 meteor telah jatuh di belakang Gunung Suci. Orang-orang mengatakan itu adalah tanda kelahiran kembali dari Gusuan. Dan setelah kejadian itu, tidak lama kemudian, Asula pun lahir dan dikatakan dialah bintang Gusuan itu. Namun tentu saja pada saat itu, Jin Huang menyelamatkannya. Karena dia yakin Asula bukanlah binatang Gusuan. Tidak hanya dia saja, ternyata Lusong juga tidak percaya dengan ramalan itu. Karena jika dia percaya, Lusong tidak mungkin menyerahkan Asula kepada Jin Huang. Tapi suku Jianyan tidak sekadar merawat Asula saja. Karena mereka itu juga telah membesarkan nama Maharaja, yang dulu sekali Lusong dan ibunya diusir dari suku Xingyang. Tidak hanya itu, para bandit merampok mereka dan menyebabkan ibunya itu memilih untuk menghabisi diri sendiri. Di saat Lusong hampir mati membeku, pada saat juga ia pun ditolong oleh Jin Huang dan membawanya ke suku Jianyan. Sebagai orang baik, Jin Huang juga membantu Lusong untuk merebut kembali benua utara. Dan hal itu berhasil dan menjadikan dia sebagai Maharaja. Jin Huang pun memberikan hiu biru kepada Lusong sebagai sebuah hadiah. Dia berjanji akan selalu melindungi Lusong dari semua bahaya. Lusong juga membuat sumpah dengan Jin Huang yang mana dia akan tetap di selatan sungai. Dan dia tidak akan membiarkan suku-suku lain mengganggunya. Hiu biru ini sudah melihat begitu banyak tragedi. Sebagai seorang raja, Lusong menganggap Jin Huang sebagai seorang pengkhianat. Namun di dalam hatinya, Lusong tetap menganggap Jin Huang sebagai saudaranya. Dan rasa sakit yang ia alami sama persis dengan yang Asula rasakan. Mendengar hal itu, Asula sangat terkejut dan ia pun memberitahu bahwa dia itu ingin menjadi seperti Jin Huang. Ia meminta untuk memberitahu Maharaja bahwa dia akan berlatih pedang. Keesokan harinya, kita pun dibawa ke tempat mulih Jenderal Xingyang. Ia tahu betul Asula tidak berbakat dalam berpedang. Namun Maharaja ingin Asula mencoba dulu. Jadi, Moli pun ingin melihat kemampuan yang dia miliki. 你这身板练不走吧？ Meskipun dia dikatakan tidak berbakat, namun Asula terus berusaha berlatih.
Tidak begitu lama, ia pun melihat Suma, yang mana mereka pun datang ke makam Longxin dan Jen Huang. Bisa terlihat di sini Suma masih tidak bisa melupakan kesedihannya. Ia pun memutuskan untuk pergi. Asula meminta mereka untuk tidak khawatir karena dialah yang akan selalu menjaga Suma. Setelah dari sana, Asula pun kembali berlatih pedang. Yang mana pada saat juga seorang bocah bernama Kan muncul. Dia itu tidak begitu suka dengan Asula karena dialah yang akan mewarisi tahta Maharaja. Lu Yingyang meminta untuk tidak berbuat sesuatu karena bagaimanapun Asula adalah seorang pangeran. Tapi Kan tidak peduli dan segera mengganggunya. Apalagi arena itu adalah tempat mereka berlatih. Asula tidak peduli karena Jenderal Muli memintanya untuk berlatih di sini. Kan merasa Asula tidak pantas di sini karena dia bukan berasal dari Xingyang. Tidak hanya dia saja yang menjelekkan Asula, namun prajuritnya juga ikut mengejeknya. Untung saja Asula bisa menahan amarahnya itu dan memilih untuk menjauh. Namun hal itu tidak dibiarkan oleh Kan, karena seorang pangeran tidak boleh menjadi penakut. Ia pun meminta Asula untuk mengeluarkan pedangnya. Tapi karena dia tidak peduli, jadi Kan langsung saja menyerangnya. Untung saja Jenderal Muli datang dan langsung saja menghajarnya. Muli memberitahu bahwa dia menerima perintah dari Raja untuk melatih Asula. Jadi seharusnya Kan tidak boleh mengganggu. Kan berjanji akan datang lagi untuk mengganggunya. Setelah berlatih, Asula pun ingin kembali pulang, tapi pada saat juga ia pun melihat sesuatu terjadi di pinggiran rumahnya. Asula mencoba untuk mencari Suma, namun dia tidak mendapatkan apapun. Yama ternyata Suma sedang berada di makam ayah dan kakaknya. Asula mencoba untuk menenangkannya, namun sayang sekali hal itu tidak bisa dia lakukan. Sula sepertinya tahu siapa yang telah berbuat hal ini kepada Suma. Kita lalu dibawa kepada Kan, yang mana Asula datang untuk meminta maaf kepada adiknya. Yang mana pada saat itu juga Asula pun menyerang Kan. Dalam pertarungan ini, sayang sekali Asula tidak bisa berbuat apapun. Suma pun datang untuk memberikan pertolongan. Namun dia itu malah diserang oleh penjaga Kan. Kan sangat kesal karena Asula akan menjadi pemimpin mereka. Jika hal itu terjadi, dia pun yakin suku Xingyang akan terlihat lemah di mata suku-suku lain. Di sini Asula sangat marah melihat Suma dilukai. Tapi Kan tidak ingin membebaskannya. Bahkan dia itu berjanji akan mengirim Suma menemui Jen Huang. Pada saat juga sesuatu pun terjadi kepada Asula. Asula sebenarnya ingin segera menyelamatkan Suma, namun Kan terus saja mengganggunya. Meskipun sempat mendapatkan perlawanan, namun kini Asula dengan mudah menyerang Kan. Melihat itu semua, penjaganya pun berusaha untuk menghentikan Asula. Namun dia itu langsung saja dipentalkan. Kita pun diperlihatkan bahwa sekarang Asula tidak bisa mengendalikan tubuhnya, karena sudah diambil alih oleh Sima. Jadi dia pun berencana untuk segera menghabisi Kan. Untung saja pada saat itu Suma memeluk Asula. Alhasil dia pun kembali sadar, namun tidak lama kemudian ia pun langsung pingsan. Kita lalu dibawa kepada Raja Lusong dan Cheng Chuan. Tapi tujuan Cheng Chuan bukan minum, melainkan untuk Asula. Cheng Chuan ini sudah lama berteman dengan Lusong, dan kini ia itu sudah mulai menua. Bisa saja Lusong juga akan menghabisi dirinya. Ia pun memberitahu pikirannya bahwa Jen Huang tidak memiliki jalan keluar karena terus didesak oleh suku-suku yang lain. Jika dia tidak maju ataupun mundur, takdir kematian pasti akan menjemputnya. Cheng Chuan memberitahu bahwa tahun-tahun ini memang sulit untuk semua orang. Jadi suku-suku lain secara rahasia memilih Jen Yang sebagai korban. Jen Huang yang mengetahui itu semua saat marah terhadap pertemuan kulik. Maka karena itulah dia berkhianat. Melihat Lusong marah, Jen Xuan menanyakan apakah dia itu juga akan menghabisi dirinya. Lusong memberitahu bahwa dia sudah menentukan hal ini sejak awal, dan ia tidak ingin tragedi Jen Yang terjadi lagi. Chen Xuang hanya tertawa karena Lusong tidak bisa mengembangkan ternak di Donglu. Hingga hal itu menyebabkan tragedi ini terjadi. Lusong membenarkan itu semua. Apalagi dia itu tidak ingin menjadi pengembala saja, melainkan pemimpin dunia. Chen Xuan tahu betul bahwa Donglu dipisahkan oleh lautan. Jadi bagaimana bisa dia melakukan hal itu? Lusong sudah mengetahui hal itu, dan karena itulah ia memiliki kapal. Kita diberitahu bahwa Donglu terbagi menjadi berbagai tempat, yakni Zhongzhou, Wenzhou, Lanzhou, dan Yuzhou. Kaisar dinasti Yin membagi tanah di antara 12 negara bawahan. Namun Kaisar Agung hanya meminta satu potong kerajaan di kota Tianqi.
Dan selama bertahun-tahun, tuan feodal dari benua timur terus bertarung hingga membentuk 5 wadah negara. Tapi sekarang, Li Gao berhasil memenangkan Wu Yi dan membuat kaisar terpaksa mengangkat para pangerannya. Kini tempat itu dikenal sebagai salah satu dari 3 kerajaan selatan bernama Kerajaan Wanzhou Xiantang. Dan mereka itu akan menjadi sekutu dengan suku Xiangyang. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan kembali keluarga kerajaan. Nah, pada saat juga mereka pun mendengar sesuatu telah terjadi kepada Azula. Kita lalu dibawa kepada Azula yang mana sepertinya dia itu kembali lagi masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Terlihat gerombolan serigala sedang mengepungnya dan berusaha untuk memakan Azula. Namun di saat dia mau diterkam, pada saat juga singa yang berada di dalam diri Azula keluar dan menghabisi gerombolan serigala. Tapi dia tidak berhenti begitu saja karena kini Azula lah yang singa itu incar. Kembali keluar, yang ternyata tubuh Azula kembali hilang kendali. Cuma berusaha untuk menenangkannya, namun Azula sudah masuk terlalu dalam. Bahkan dia sudah tidak mengenali Suma. Raja Lu Song yang melihat hal itu menjadi kebingungan. Karena bagaimana bisa hal ini terjadi? Tabib di sana sepertinya mengenali gejala itu. Bahkan dia merasa kemungkinan buruk Azula bisa menjadi gila. Dan yang lebih parah lagi, dia itu bisa saja mati. Tabib ini merasa kesempatan hidup Azula kini tinggal 50% saja. Lu Song paham dan meminta untuk menyembuhkan anaknya. Kita lalu dibawa kembali kepada Azula, yang mana singa ini masih saja mengejarnya. Tapi di saat mau diterkam, singa itu hilang entah kemana. Hal itu sontak saja membuat Azula terkejut. Namun beberapa saat kemudian ia pun tenggelam, yang seakan-akan jiwanya mulai menghilang. Untung saja di saat kondisi seperti ini, Jin Huang muncul untuk menarik Azula. Dan tidak lama kemudian ia pun akhirnya sadar juga. Lu Song sangat senang karena anaknya ini bisa selamat. Cuma segera memeluknya karena takut akan kehilangan Azula. Azula pun berusaha untuk menenangkannya. Raja Lu Song berharap dia itu bisa menjaga diri dengan baik. Apalagi tabib mengatakan dia itu sudah tidak bisa berlatih pedang lagi. Tapi Azula tidak ingin berhenti berlatih pedang. Karena dia tidak ingin lagi orang-orang yang dia sayangi meninggalkan dirinya. Jadi jika dia tidak bertambah kuat, lantas bagaimana cara dia untuk melindungi mereka? Raja Lu Song meminta Azula untuk tidak memikirkan hal itu, karena bagaimanapun dia itu akan menjadi maharaja selanjutnya. Tapi Azula tidak percaya dengan dirinya sendiri. Bahkan dia itu tidak bisa menyelamatkan Jin Huang dan yang lainnya. Tidak itu saja, dia juga sudah tidak bisa berlatih pedang dan tidak tahu kapan dirinya bisa sembuh total. Lu Song merasa ini semua adalah kesalahan yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun Azula memang tidak memiliki kekuatan. Tapi dia itu bersedia melakukan yang terbaik untuk melindungi orang lain. Raja Lu Song pun sangat bangga dengan anaknya. Untuk sekarang, dia meminta Azula untuk beristirahat, dan di saat dia sudah sembuh, barulah Azula bisa berlatih. Di saat Raja Lu Song pergi, Azula berterima kasih atas apa yang ayahnya lakukan. Karena dia ini sudah mengetahui segalanya. Keesokan harinya, Azula dan Suma kembali pergi ke makam. Di sini, Azula masih sangat kecewa kepada dirinya. Karena dia tidak tahu berapa lama lagi dirinya bisa kembali berlatih. Apalagi hanya inilah yang bisa dia lakukan. Melihat kesedihannya, Suma berusaha untuk menenangkannya. Azula hanya merasa Suma saja yang tidak membenci dirinya. Suma terus berusaha untuk menghiburnya dan hal itu berhasil. Azula sangat senang karena Suma bisa tersenyum kembali. Namun sayang sekali mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Suma tidak sedih karena selama bersama Azula dia merasa sudah sangat cukup. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke tempat Raja Lu Song, yang mana dia dengan anak-anaknya sedang mengadakan sebuah rapat. Kemungkinan anak-anak itu tidak begitu setuju dengan aliansi yang ingin mereka bangun. Apalagi negara-negara timur yang adalah musuh mereka mulai berkembang. Sedangkan mereka ini masih terus membicarakan keluhan dan kebencian. Lu Xiaoyu pun menganggap aliansi tidaklah layak. Namun Lu Yingyang memiliki pandangan yang berbeda. Karena hanya dengan menaklukkan Donglu, mereka baru bisa menguasai Jiaoju. Jadi dia berharap untuk melakukan hal ini. Lu Song sangat bersemangat mendengar itu semua. Apalagi Lu Yingyang tahu bahwa negara Donglu dibagi kepada 5 pangeran dan 16 kerajaan. Jadi setelah membentuk aliansi dengan dinasti Tang, mereka akan dengan mudah menaklukkan negara bawah lainnya. Setelah rencananya berhasil, ia berencana untuk menghancurkan dinasti Tang dan menyatukan Donglu.
Raja Lusong memuji ambisi besar dari anaknya. Ia pun ingin mendengarkan pendapat Asula, yang mana dia itu tidak ingin adanya pertarungan lagi. Sontak saja hal itu membuat para kakaknya tertawa. Lusong menghentikan itu semua dan memberitahu bahwa dalam beberapa hari lagi utusan akan datang ke Xingyang. Jadi sesuai kesepakatan kedua belah pihak akan menukarkan pangeran sebagai perjanjian. Jadi ia pun menanyakan siapa yang dengan sukarela pergi ke dinasti Tang. Namun anak-anaknya tahu bahwa jika pergi ke sana sama saja dengan menjadi sandera. Bahkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Lusong tidak peduli dan menanyakan siapa yang mau mengajukan diri. Apalagi sebagai bagian keluarga Pasur, mereka itu seharusnya tidak takut dengan apapun rintangannya. Ia pun meminta untuk segera memutuskan karena dinasti Tang sudah mengirimkan utusan mereka kemari. Lu Ying yang maju, namun dia bukan mengajukan diri, melainkan ingin merekomendasikan seseorang. Ia tahu betul bahwa yang diinginkan oleh aliansi adalah sebuah janji di antara kedua negara. Jadi, Lu Xiaoyu yang adalah kakak tetua mereka merupakan pilihan terbaik untuk membuktikan ketulusan dari benua Donglu. Namun Lu Xiaoyu tidak begitu setuju dengan pendapatnya. Ia pun tidak menduga Lu Yingyang akan sangat pintar dalam berbicara hingga ingin mengirim dirinya. Ia pun penasaran mengapa dia bisa berpikiran seperti itu. Alasan Lu Yingyang bisa berpikiran seperti itu karena dia tidak ingin pergi dan lebih baik berperang di sini daripada harus menjadi sandera dinasti Tang. Lu Xiaoyu tidak setuju karena bagaimanapun Lu Yingyang tidaklah kuat. Sedangkan Xingyang membutuhkan dirinya karena dialah yang lebih kuat. Berhubung mereka terus berbeda pendapat, akhirnya Lu Yingyang pun menyarankan Asula karena bagaimanapun dia itu masih memulihkan diri. Dan dinasti Tang adalah tempat yang sangat cocok untuk dirinya. Mendengar semua itu tentu saja membuat Asula khawatir. Apalagi di sini Lu Boyin sangat setuju dengan pendapatnya. Karena bagaimanapun Asula lah yang terlemah di antara mereka semua. Tapi Lusong tidak ingin membiarkan Asula pergi dari Xingyang. Berhubung tidak ada yang mengajukan diri, maka utusan Tang lah yang akan menentukan siapa yang akan dia bawa. Mereka semua pun paham dan segera pergi. Sino berpindah kepada Danhu yang masih kesakitan. Karena Agung menganggap itu adalah luka yang kecil. Namun ternyata Danhu ini telah menerima 30 cambukan. Ia pun menjadi sangat benci kepada Asula. Tidak hanya dia saja, tapi mereka juga sangat membenci Asula. Apalagi Raja Lusong terus saja melindunginya. Hal ini sangat wajar karena Lusong akan menjadikannya sebagai maharaja selanjutnya. Jadi mereka pun berencana untuk melawan Lu Xiaoyu dulu karena meskipun dia memiliki pasukan yang banyak, namun itu semua akan kalah jika digabungkan dengan pasukan mereka berempat. Tapi untuk sekarang mereka berencana untuk menyingkirkan Asula dulu. Karena bagaimanapun posisi maharaja harus jatuh kepada Lu Yingyang. Danhu yang ingin membalas dendam ditenangkan oleh Lu Yingyang. Karena dia itu sudah merencanakan sesuatu kepada Asula. Kembali ke Asula yang mana itu berusaha untuk memperbaiki seruling ini. Suma terkejut karena merasa Asula ingin membakar serulingnya. Namun ternyata dia hanya memperbaiki saja. Kini Suma pun bisa bermain seruling lagi. Di saat mereka di luar ternyata hari sudah mulai gelap. Jadi Asula pun memutuskan untuk segera pulang. Tapi saat itu juga beberapa orang pun mendekati mereka. Asula penasaran siapa mereka. Namun tidak ada jawaban dan orang-orang itu langsung saja menyerang. Untung saja beberapa saat kemudian Asula melihat pos penjagaan. Ia pun memberitahu tentang identitasnya kepada para penjaga. Dan ia juga memberitahu bahwa beberapa orang telah menyerang dirinya. Meskipun sudah berada di sini, tapi ternyata orang-orang itu tidak takut dan terus mengejar Asula. Bahkan mereka itu tidak segan-segan menghabisi para penjaga. Asula yang bersembunyi mencoba untuk melihat situasi. Yang mana dia sangat terkejut karena orang-orang itu sangat mudah menghabisi para penjaga. Nah, orang misterius ini mulai membakar tempat itu agar Asula tidak bisa melarikan diri. Namun di sini Asula memiliki sebuah rencana. Ia pun meminta agar Suma tidak khawatir karena dia itu berencana untuk memancing orang-orang itu supaya Suma bisa baik-baik saja. Nah, di saat salah satu orang itu berusaha untuk melakukan serangan, pada saat juga Asula pun datang untuk memancing perhatian mereka. Rencananya berhasil dan kini Suma bisa terhindar dari masalah.
Tidak ingin Asula mati, Suma pun segera kembali ke suku untuk memberitahukan hal ini kepada para pangeran. Lu Yinyang merasa mereka sudah terlambat, tapi Lu Xiaoyu tidak peduli dan akan tetap pergi. Tidak begitu lama mereka pun sampai dan melihat pos penjaga telah benar-benar hancur. Merasa terlambat, di sini Suma memberitahu bahwa Asula telah pergi ke sana. Melihat itu semua membuat Lu Yinyang kesal dan berusaha untuk menghabisinya. Tapi kita malah dibawa kepada Asula yang terus dikejar oleh orang-orang ini. Dia yang sudah terkepung mencoba untuk cari tahu siapa mereka. Namun perkataannya tidak didengarkan dan orang-orang itu terus saja mendesak dirinya. Karena terus didesak, Asula dan kudanya pun harus terjatuh ke dalam sebuah gua yang memiliki jurang. Melihat semua itu membuat orang-orang ini sangat senang, karena bagaimanapun jurang itu sangat berbahaya dan memiliki monster pemakan manusia. Jadi ia yakin Asula tidak akan bisa selamat. Pemimpin mereka pun akan membagikan uang yang sudah mereka sepakati. Dan tidak begitu lama mereka pun memutuskan pergi dan berpencar. Kembali ke Asula yang mana itu terseret arus ombak yang sangat deras. Untung saja Asula masih bisa selamat meskipun sempat jatuh dari jurang yang sangat tinggi. Melihat kondisi kudanya baik-baik saja, ia pun berusaha untuk mendatanginya. Namun pada saat juga kudanya pun menghilang dan darah pun keluar dari dalam air. Menyadari ada sesuatu yang sangat mengerikan, Asula pun bergegas untuk naik ke permukaan. Nah, benar saja ternyata di dalam sungai itu terdapat ikan yang sangat mengerikan. Di saat Asula mau diterkam, seseorang pun muncul dan membantunya. Namun sepertinya orang itu tidak ada niatan untuk menolong Asula dan malah ingin menjadikannya sebagai umpan. Sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Asula. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada Selasa depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.